apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlis Yusri Unita Avengo, mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420120037R. Di video presentasi kali ini, saya akan membawakan materi tentang konsep stres dan juga adaptasi. Silakan menyaksikan. Berbicara tentang stres, setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat menghadapi stres jangka pendek atau mengadaptasi stres jangka panjang sampai stres itu berlalu. Lalu, stres itu apa? Stres adalah segala situasi di mana tuntutan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk berespon atau melakukan tindakan menurut Selye 1976. Persepsi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres. Stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut stresor. Stresor sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu stresor internal dan juga eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya perubahan dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga, sosial, atau juga tekanan dari pasangan sendiri. Berikut beberapa jenis stresor. Yang pertama, stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres psikologis atau emosional. Pengalaman stres dapat bersumber dari lingkungan diri dan tubuh pikiran. Berikut respon psikologis terhadap stresor. 1. Kecemasan. Respon yang paling umum merupakan tanda bahaya yang menyatakan diri dengan suatu penghayatan yang khas. Yang sukar digambarkan adalah emosi yang tidak menyenangkan. Istilahnya itu khawatir, tegang, prihatin, takut, dan juga fisik. Jantung berdebar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi, dan tidur dengan susah. Kedua, kemarahan dan agresif adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Merupakan reaksi umum dari situasi stres yang mungkin dapat menyebabkan agresif. Agresif sendiri ialah kemarahan yang meluap-luap dan orang melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar. Kadang-kadang disertai perilaku kegilaan, tindak sadis, dan usaha membunuh orang. Ketiga, depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih. Berikut respon fisiologi terhadap stres. Menurut Hans Selye tahun 1946 dan 1976 telah melakukan riset terhadap dua respon fisiologis tubuh terhadap stres, yaitu Local Adaptation Syndrome atau juga LAS dan juga General Adaptation Syndrome atau disingkat GAS. Yang pertama, Local Adaptation Syndrome. Tubuh menghasilkan banyak respon setempat terhadap stres. Respon setempat ini termasuk pembekuan darah dan penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya, dan lain-lain. Responnya berjangka pendek. Karakteristik dari LAS sendiri yaitu yang pertama, respon yang terjadi hanya setempat dan tidak melibatkan semua sistem. Yang kedua, respon bersifat adaptif. Diperlukan stresor untuk menstimulasikannya. Yang ketiga, respon bersifat jangka pendek dan tidak terus-menerus. Yang keempat, respon bersifat restoratif. Nah, untuk
kelas ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, respon inflamasi. Respon ini distimulasi oleh adanya trauma dan infeksi. Respon ini memusatkan diri hanya pada area tubuh yang trauma sehingga penyebaran inflamasi dapat dihambat dan proses penyembuhan dapat berlangsung dengan cepat. Respon inflamasi dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, adanya perubahan sel dan sistem sirkulasi, dimulai dengan penyempitan pembuluh darah di tempat cedera dan secara bersamaan teraktivasinya kini histamin sel darah putih. Kinin berperan dalam memperbaiki permeabilitas kapiler sehingga protein, leukosit, dan cairan yang lain dapat masuk ke tempat cedera tersebut. Fase yang kedua, pelepasan eksudat. Eksudat adalah kombinasi cairan dan sel yang telah mati dan bahan lain yang dihasilkan di tempat cedera. Fase yang ketiga yaitu fase regenerasi. Regenerasi jaringan dan terbentuknya jaringan parut. Berikut respon refleks nyeri. Respon ini merupakan respon adaptif yang bertujuan melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut, misalnya mengangkat kaki ketika bersentuhan dengan benda tajam. Lalu, bagaimana dengan gas? Gas merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon yang terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Di beberapa buku teks, gas sering disamakan dengan sistem neuroendokrin. Fase dari General Adaptation Syndrome atau GAS yaitu fase yang pertama, fase alarm atau waspada, melibatkan pengerahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor. Reaksi psikologis fight or flight adalah reaksi fisiologis tanda fisik. Curah jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah di perifer dan gastrointestinal mengalir ke kepala dan ekstremitas. Banyak organ tubuh terpengaruh. Gejala stres memengaruhi denyut nadi, ketegangan otot, dan daya tahan tubuh menurun. Fase alarm melibatkan pengarahan mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk bereaksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi. Teraktivasinya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan denyutnya jantung meningkat dan peningkatan aliran darah ke otot, peningkatan ambilan O2 dan meningkatnya kewaspadaan mental. Fase yang kedua, fase resistance atau melawan. Individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi. Tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologi sebelumnya kepada keadaan normal dan tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Bila teratasi, gejala stres menurun atau normal tubuh kembali stabil, termasuk hormon, denyut jantung, tekanan darah, cardiac output. Individu tersebut berupaya beradaptasi terhadap stresor. Jika ini berhasil, tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Fase yang ketiga adalah exhaustion atau kelelahan. Merupakan fase perpanjangan stres yang belum dapat tertanggulangi pada fase sebelumnya. Energi penyelesaian terkuras, timbul gejala penyelesaian diri terhadap lingkungan seperti sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, dan lain-lain. Bila usaha melawan tidak dapat lagi diusahakan, maka kelelahan dapat mengakibatkan kematian. Pada tahap ini, cadangan energi telah menipis atau habis. Akibatnya, tubuh tidak mampu lagi menghadapi stres. Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap stresor inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. Yang berikut, adaptasi terhadap stresor.
Adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologis dan psikososial berubah dalam merespon terhadap stres. Yang berikut cara untuk menangani stres. Yang pertama, peningkatan kesehatan. Yang kedua, mengurangi situasi yang menegangkan. Berikut beberapa cara untuk mengurangi respon fisiologis terhadap stresor. Yang pertama, olahraga teratur, humor, nutrisi dan diet, istirahat, teknik relaksasi, dan juga spiritualitas. Yang berikut, perbaikan respon perilaku dan emosional terhadap stres. Yang pertama, sistem pendukung. Yang kedua, intervensi krisis. Demikian presentasi saya tentang materi, konsep stres dan juga adaptasi. Kiranya apa yang saya presentasikan dapat dimengerti oleh teman-teman, dan mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan di dalam materi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.